Kalian gabut. Daripada gabut, mending dengerin podcast gas terus. Yang penting gas terus ya kan. Halo semuanya. Hai, Hai. Wah, kalian lagi pada ngapain nih? lagi Zoom sama lo. Oh iya ya. iya, lagi santai aja sih ini. Terus tiba-tiba lo ngajak nge-zoom gitu kan. Oh, Ngapain nih? Kita ngapain nih? Ini ada Ngapain apa? sih, Dang? Siang-siang Orang mau gini. yang tahu. Iya. Orang mas siang-siang gini tidur ya. Ngapain kek? Betul. Nyantai gitu. Ini malah nge-zoom. Aduh, ya kan pengen ngobrol-ngobrol aja nih gue sama lu pada. Wah, sebelumnya udah pada kenal kita belum? Udah pada kenal kita belum sih? Kita mah udah kenal. Udah kenal, tapi kan yang nonton belum pada kenal nih. Kenalan dulu dong. Betul. Oke nih, kenalin dulu nih ya guys. Nama gue Muhammad Sadam Rizky Rizaldi, biasa dipanggil aja Sadam. Kalau kalian semua siapa nih? Gue kali ya, gue dulu ya. Nama gue Kaila Milika Sari. Lo bisa lihat, gue biasa dipanggil Kaila. Weh, lanjut. Terus Lanjut. oke, gue nih ya, gue. Kelihatan ya di display name-nya tuh, Fazila Fajar Maulida gitu. Tapi biasanya panggil aja Zila gitu, biar cepet. Zila. Oke, siapa lagi nih? Gue nih, sekarang nama gue Raisa Nur Askia, bisa dipanggil Kia. Oke, Kia. Satu lagi nih. Nama gue Salsa Bila Nur Aziza, kalian bisa panggil gue Salsa. Weh, oke, kita udah kenalan semua nih ya guys. Jadi udah pada tahu dong nama-namanya siapa aja. Oke, jadi di sini kita mau ngapain sih? Mau ngomong-ngomong apa sih siang-siang begini tuh? Enaknya ngomongin apa nih siang-siang yang terik ini? Iya ya. Kayaknya. Kemarin kita ngomongin apa sih? Kemarin. Data nih, agak Data. berat juga. Agak berat. Nah, Ini siang-siang gini yang seger kali ya. yang seger kali ya. Apa tuh? Apa tuh yang segar-segar? Aduh, ngomongin ekonomi politik, aduh berat banget ya. Waduh, berat ya. Tapi oke lah. Tapi oke lah ya. Kan lah. biar obrolannya bermanfaat. Aduh, Nah, Betul. iya. bener banget. Siang-siang nggak dipakai tidur biar itu nih, biar apa namanya nggak buang-buang waktu aja. Bener banget. Yang sia-sia gitu ya kan. Iya. Menambah pengetahuan. Bener banget. Setuju. Banget. Nah, ngomongin ekonomi politik, apa sih yang terbesit di pikiran kalian kalau dengar kata ekonomi sama politik? Apa coba yang terbesit ya? Kalau yang terbesit dari gue itu dua hal yang berbeda sih, Dam, ya nggak sih? Kenapa tuh berbeda? Karena kalau ekonomi identiknya pasti dengan bisnis. Jalan. Bener sih. Kalau Nah, politik dengan hukum. bener juga sih. Beda jauh banget gak sih? Iya ya, kayak dua hal yang berbeda cuman dijadikan satu gitu ya. Benar Kalau yang banget. lain gimana nih, mandang ekonomi sama politik terus dijadiin satu tuh jadi kayak gimana tuh? Paham nggak? Agak susah ya. Agak susah ya. Kalau gue sendiri nih ya, ekonomi, politik, jurusan ekonomi masuknya di FEB, politik Betul. masuknya di FISIP. Itu kayak Benar-benar. kalau dijadiin satu Ada kayak aneh. tambahan ya. Iya. Nah tapi Benar banget. sebenarnya itu tuh ada teorinya juga guys. Tapi kalian sendiri tahu gak sih pengertiannya itulah? Pengertiannya ekonomi politik itu sendiri apa sih? Ada yang tahu gak sih? Daripada kita bingung, Hmm. daripada kita berasumsi dengan Benar. jurusan dan yang lainnya, gimana kalau kita cari tahu menurut para ahli aja Ah, nih. bener banget. Biar valid ya. Jadi Iya. benar banget biar valid. Sebenarnya ada banyak, cuma kita kasih tahu 3 aja ya, biar teman-teman nih nyari sendiri nih nanti. Yo, Kalau dibacain semua, nanti nggak kelar-kelar nih. Oke, jadi gue mau jelasin tentang ekonomi politik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Leo Agustino pada tahun 2000. Nah, dia tuh bilang kalau ekonomi politik merupakan peralihan eskalatif dari ilmu ekonomi klasik yang sederhana menuju ilmu politik pembangunan yang semakin kompleks. Dan karena itu semakin menarik untuk dikaji lebih dalam. Nah, yang kedua menurut Martin Steniland, dia mendefinisikan bahwa ekonomi politik itu mengacu pada masalah dasar dalam teori sosial, hubungan antara politik dan ekonomi. Isu ini memiliki dua sisi, baik eksplanatori maupun normatif. Nah, yang terakhir menurut Caporaso dan Levin, dia bilang kalau ekonomi politik itu memiliki maksud untuk memberikan saran mengenai pengelolaan permasalahan dalam ekonomi kepada para penyelenggara negara, kayak
Oh, keren ya. Ternyata ekonomi politik pun juga punya pengertiannya sendiri ya. Benar banget, bahkan disampaikan oleh para ahli. Biar ilmunya tuh valid loh, sumbernya tuh jelas. Valid, benar Ekonomi banget. politik, wah keren banget ya. Ternyata ekonomi politik pun juga termasuk gabungan dari ilmu-ilmu lain juga ya. Benar. Keren, keren, keren. Nah, ngomong-ngomong tadi tentang pengertian ekonomi politik, sebenarnya tuh ekonomi politik juga ada teorinya loh. Wah, ribet juga ya, udah ada pengertian, ada teorinya juga tuh. Benar. Nah, kalau kalian mau Ternyata tahu, macam-macam ya. bener, teori ekonomi politik pun juga ada beberapa nih guys, ada 6. Tapi gue pengen jelasin 3 dulu aja nih, biar selanjutnya jelasin sama yang lain. Oke, jadi gini guys. Nah, yang pertama tuh ada yang namanya merkantilisme. Pernah dengar gak sih merkantilisme itu apa? Pernah dengar gak? Gue sih belum pernah. Belum Belum. begitu jelas ya. Gitu. Jadi gini guys, kalau kita belajar sejarah dulu, pasti pernah dengar yang namanya zaman merkantilisme. Nah, apaan tuh zaman merkantilisme? Zaman merkantilisme itu ibarat ya masa-masa imperialisme dan kolonialisme gitu deh. Misalkan contoh ya, kayak Belanda pertama kali datang ke Indonesia itu pas zaman merkantilisme, yang dimana tujuan Belanda datang ke Indonesia itu yang bukan lain ya untuk mengambil rempah-rempah dan ya pokoknya mengambil segala sumber daya alam yang ada di Indonesia. Tentunya itu pasti merugikan bahasa Indonesia banget dong, ya nggak sih? Nah, Bener banget. terus merkantilisme itu sendiri ada pengertiannya, yaitu sebuah teori ekonomi politik yang dimana keuntungan suatu negara itu merupakan kerugian bagi negara lain, gitu guys. Nah, terus yang kedua ada yang namanya liberalis. Apa tuh liberalis? Nah, ini beda nih sama merkantilisme sama marxisme juga, yang menggunakan zero sum game serta melihat adanya keterkaitan antara politik dan ekonomi. Nah, kaum liberalis ini lebih memilih opposite dengan tidak setuju jika adanya campur tangan pemerintah di dalam pasar. Nah, kaum liberal ini juga memfokuskan bidang ekonomi sebagai sumber utama bagi negara untuk mendapatkan kesejahteraan, kemajuan, serta kerjasama. Nah, keterlibatan politik di dalam pasar itu juga hanya akan membawa konflik yang menyebabkan kemunduran. Jadi, dalam sistem ekonomi itu ada yang namanya sistem ekonomi liberal, yang dimana pemerintah itu nggak boleh campur tangan sama mekanisme yang ada di dalam pasar tersebut, gitu guys. Nah, yang ketiga ada nih yang namanya neoklasik. Apa tuh neoklasik? Neoklasik itu adalah pandangan ekonomi terhadap permasalahan ekonomi atau produksi dari sudut pandang neoklasik di bidang produksi yang fokusnya adalah mensejahterakan rakyat, tapi tidak memberikan keuntungan pribadi bagi dirinya sendiri, gitu guys. Nah, selanjutnya nih masih ada beberapa lagi tuh guys teori ekonomi politiknya. Coba dong dijelasin sama teman-teman yang lain. Oke, gue bakal ngasih tahu yang keempat sampai keenam ya. Yang keempat ada kapitalisme. Ekonomi kapitalisme adalah sebuah teori ekonomi politik hasil pemikiran dari Adam Smith. Sistem ekonomi kapitalisme adalah sebuah sistem di mana pelaku usaha swasta memiliki dan mengendalikan properti sesuai dengan kepentingan mereka. Faktor penting dari ekonomi politik adalah motif keuntungan sesuai dengan teori Adam Smith. Yang kelima ada Keynesian, merupakan kritik lanjutan terhadap ekonomi politik klasik atau neoklasik yang menempatkan regulasi pasar mandiri self-regulation market sebagai instrumen yang dianggap bisa memandu terciptanya kesejahteraan setiap umat manusia. Yang terakhir ini ada Marxian. Dalam teori Marxian ini, konsep teori relatif dari negara merupakan penolakan terhadap pendapat bahwa negara bertindak sebagai pelaksanaan dari kepentingan individu tertentu, yaitu kaum kapitalis dan kepentingan masing-masing. Sebenarnya nih, teori-teori ekonomi politik ini ada banyak, tapi kita ngejelasinnya 6 aja ya guys, soalnya durasi. Jadi kalian sisanya cari aja sendiri. Wah, bener. Keren banget ya. Banyak juga ya. Nama aja udah jelas banget sih, walau cuma nama apalagi semua ya. Gue jadi lebih paham banget nih tentang teori ekonomi politik. Bener-bener jadi tahu. Bahkan kalian sendiri tahu gak sih sistem ekonomi politik di Indonesia itu mengadopsi sistem ekonomi apa? Ada yang pernah dengar gak? Kalau di Indonesia itu menganut sistem ekonomi yang namanya sistem ekonomi Pancasila. Nah, sistem ekonomi Pancasila itu sendiri itu kayak sistem ekonomi campuran, yang dimana pemerintah boleh ikut campur tangan, cuman nggak boleh berlebihan, gitu guys. Dibebasin cuma dipantau gitu ya? Bener banget, dibebasin tapi dipantau. Ih, gila keren banget emang nih Fazila. Waduh. Iyalah,
Mantap. Wah, sekarang kan kita udah paham banget nih ya tentang teori ekonomi politik. Kayak, aduh, kayak berat banget gak sih bahas tentang ekonomi politik mulu? Iya gak sih? Ya Benar sih, banget. pusing dikit ada, Pusing tapi ya, dikit ya ada jadi ya. Tapi tahu lah. jadi makanya kayak edukasi ya, bener banget ya. Benar banget. Nah, Berarti kita ngomong-ngomong, harus refresh nih. bener, harus refresh nih sekarang. Nah, Apa nih? sekarang kan ngomong-ngomong lagi di rumah terus, kuliah online, pasti ngebosenin banget ya. Iya nggak sih? Benar banget. Lumayan Bingung nggak sih, sih bosan mau sih. ngapain? Bingung banget ya mau ngapain. Kadang kalian tuh kalau bosan gini ngapain sih? Jujur tidur ya. Tidur. Kalau nggak ada kegiatan apa gue tidur. Main game atau nonton film. Nonton film, wah. ya. Nonton Boleh. film kayaknya seru ya. Seru tuh. Nah, Iya, seru ngomong-ngomong banget. nonton film, kalian sukanya tuh nonton film yang genrenya apa tuh? Pengen tahu dong. Korea drama mungkin. Gue biasanya nyari referensi di TikTok sih, kayak ini lagi Nah, rame gue apa sering. nih. Oh, Iya kan? gitu. Kalau gue tuh sebenarnya semua genre kecuali horor. Gak tau kenapa gue hatersnya film horor. Jadi kalau lo lagi main sama gue mau ngajak nonton film, no, horor. Aduh, padahal kan Gue setim seru dia sama film Kaila horor. sih. Gue setim sama Kaila, nggak bisa gue nonton film horor. Aduh, gimana sih Banget. kalian? Horor tuh seru banget, guys. Fun. Aduh, beda banget nih berarti nih selera film kita. Bener, kalau gue sebenarnya agak suka action sama romance sih sebenarnya. Hmm, Agak gitu. cheesy ya, tapi itu udah comfy banget sih nonton kayak gituan. Oke, tapi kalian pernah nonton anime gak sih? Anime. Anime, iya pernah ya? Naruto. Naruto. Selain Naruto gitu? Udah sih. Doraemon. Doraemon. Doraemon ada nggak? Bener. Doraemon masuk ke anime gak? Gue suka ya, Dam. Nah, tapi pernah gak sih denger Avatar? Pasti pernah kan? Avatar yang botak itu loh. Dulu nih. Avatar Eng ya kan? Iya, Avatar Eng. Bukan. Aduh, pernah nonton gak? Gue sendiri sih gak pernah. Kalau Avatar episode Aduh, banyak SD. tuh. TV sih, Avatar, iya ya. yang cuma sekali lewat. Iya ya. Aduh, tapi sebenarnya ada loh guys film yang judulnya Avatar juga, tapi bukan yang botak itu. Yang botak itu. Gimana tuh? Yang mana tuh? Yang biru? Yang Yang nah, biru bukan? bener, yang Ya, biru betul, tuh, betul, yang yang biru. Oh, yang biru. Yang kalau Tahu nggak sih salah, gue. kalau nggak salah tuh filmnya pernah jadi film terlaris di dunia nggak sih sebelum Endgame Benar datang? banget. Bener banget ya. Bahkan gue baru baca lagi loh berita. Jadi di Prambors FM dia nyatain pada bulan Maret tahun ini bahwa film Avatar ini balik lagi jadi film terlaris. Waduh, keren. Jadi ya. sempat disalibkan sama Avengers Endgame. Bener Nah, tuh. ternyata film ini balik lagi jadi film yang paling laris sedunia. Bagus banget mungkin ya. Jadinya sampai laris lagi gitu. Bener Bener banget. banget Padahal sih. itu film lama nggak sih? Film tahun kapan sih kalau boleh tahu? Sih. Ternyata itu film tahun 2009. Waduh, udah Wow. lama banget ya. Udah lama ya? Masih SD. Berapa tahun? Masih 11 nggak SD sih? tuh. Bener Gila, nggak tuh gila. ngitung? 11 tahun yang lalu. Benar, 12. 11 tahun yang lalu. Kan? 12. Iya, 12. Salah berapa tahun yang lalu, pokoknya kita masih kecil. Waduh, 12 tahun yang lalu berarti umur gue masih 6 tahun tuh. Masih SD tuh. Masih SD, baru masuk SD nggak sih? Bener banget, kayak aduh. Tapi kalian sendiri pernah gak sih Ya. nonton film itu? Pernah dong. Gue udah pernah sih. Udah pernah ya. Tapi emang kalian ngerti jalan ceritanya? Gue sendiri sih pernah nonton, cuman kagak ngerti gitu jalan ceritanya. Gue lumayan paham sih karena nontonnya juga baru-baru ini gitu. Gitu. Baru nonton rewatch lah. Guys, rewatch emang. Gila ya, kalian pada pernah nonton nih. Tapi, aduh sorry banget. Gue sendiri nih yang agak paham nih jalan ceritanya bagaimana nih. Parah sih, Gam. Masa lo nggak paham sih jalan cerita film terlaris di dunia? Iya, parah banget. Makanya itu nih, kayak gue pengen tahu sebenarnya tuh kenapa ya tuh Avatar kok bisa jadi film terlaris di dunia. Terus kayak, apa yang bikin serunya tuh apa sih sebenarnya? Sebenarnya pernah nonton, cuman kayak, gue pikir tuh Avatar yang filmnya itu Avatar yang botak, ternyata kok biru Avatar. Jadi kayak gue Beda bingung ya. gitu. Beda ya Iya, Beda ternyata Beda guys. Avatar nih. Nah, jadi Nah, gue boleh kali ya ceritain nih sedikit tentang filmnya. boleh banget tuh. Ceritain Boleh nih. banget nih, biar si Sadam nih tahu nih film paling keren di dunia nih. Kan ada nih si Sadam. Bener. Nah iya. Jadi setelah gue nonton filmnya,
film ini tuh berawal dari sekelompok manusia. Mereka mau melakukan migrasi ke luar angkasa untuk menemukan batu yang sangat bernilai, yang dimana batu itu tuh ada di dalam planet Pandora yang dikuasai oleh bangsa Na'vi. Tapi peradaban suku Na'vi itu terlihat jelas gak ada kemajuan ya dari pemikiran atau ekonominya. Soalnya peradaban mereka itu statis, berbeda ya dengan kondisi manusia dengan kemajuan peradabannya yang cepat berubah-ubah. Nah, film ini juga menarik juga ya, karena di film ini tuh menceritakan gimana perjuangan bangsa Na'vi berhadapan dengan perusahaan yang didukung penuh oleh kekuatan pemerintah dan juga akses mendapatkan pasukan keamanan militer, yang mana mereka itu melakukan semua untuk menjadikan planet itu sebagai daerah kolonialisasi. Jadi di film ini tuh banyak banget guys propagandanya kayak gitu. Wah, gila. Dari denger Kia cerita tuh gue kayak tertarik nih, pengen nonton nih. Seru banget tuh jalan ceritanya tuh. Kayaknya seru banget Harus ya. nonton, Dam. Harus nonton sih ya. Wah, Tapi emang worth it banget sih, Dam. Dari segi cerita, animasi itu bintang 10. gokil sih ya. Tapi dari yang si Kia cerita tadi, jalan ceritanya tuh yang benar-benar jahat banget ya. Suatu perusahaan itu yang pengen ngambil kekuasaan di planet Pandora yang benar-benar, wah, parah banget lah pokoknya. Pengen ngejajah lah istilahnya ya nggak sih? Wah, Iya. Didukung pemerintah lagi. makanya parah banget sih. Waduh. Tapi kalau kita kaitin nama teori tadi sebenarnya ada kesinambungan nggak sih? Ada Gue sih. tuh ngerasa kok kayak nyambung gitu tadi sama teori tadi. Iya, kayak ada Gue juga hal yang notice nih, Dam. sama nih. Ya, tuh kenapa tuh Zil? Kenapa tuh? Cerita film Avatar nih berkaitan sama teori ekonomi politik merkantilisme nggak sih? Kayak yang tadi udah Sadam jelasin, kalau misalkan ada satu negara yang menjajah negara lain, contohnya tadi kan Sadam ngejelasin Belanda yang ngejajah Indonesia buat ngambil sumber dayanya ya kan? Benar. Ini tuh sebenarnya tercermin juga dalam cerita film Avatar. Di sini tadi diceritain kalau misalkan manusia datang ke planet lain, bukan bumi, planet apa tadi namanya Pandora ya Ki? Iya, planet Pandora. Planet Pandora untuk ngambil sesuatu yang berharga di planet Pandora. Udah jelas banget nggak sih itu kaitannya sama si politik teori ekonomi merkantilisme? Jelas banget sih, kayak ada kesinambungan karena ibarat kalau merkantilisme di dunia nyata tuh ya contohnya penjajahan, tapi kalau di film tuh implementasinya tuh di Avatar ini. Bener banget sih. Benar banget. Bedanya kalau di dunia nyata tuh antar negara, kalau ini antar bangsa, Antar planet malah. antar makhluk bahkan ya. Antar makhluk, satu alien, satu manusia. Iya, wah emang nih manusia di film itu tuh benar-benar serakah banget ya. Kelihatan banget ya. Parah Terus sih. sebenarnya ceritanya juga mirip-mirip sih kalau di bangsa Indonesia dijajah Belanda, terus kan kita akhirnya perang nih untuk mengusir si Belandanya. Nah, di film Avatar juga nih, si bangsa Na'vi yang punya planet Pandora nggak terima dong kalau misalkan tiba-tiba ada makhluk lain yang datang mau ngambil sumber daya. Jadi mereka juga berusaha ngusir si manusia-manusianya, terus akhirnya mereka jadinya perang juga gitu. Oh, jadi tuh yang gue sering lihat Avatar biru-biru itu tuh ternyata bangsa planet Pandora ya. Baru tahu gue. Iya, Bangsa Na'vi. Navy anjay, biru namanya. Keren. Oh iya, bener. Baru sadar. Iya kan? Baru sadar kan? Iya, bener Ternyata loh. tuh bangsa Pandora, guys. Wah. Pokoknya nih ya, abis bikin podcast ini gue langsung nonton itu film karena emang excited banget sih gue nonton. Nonton ulang, Dam. Oke deh, jelas nanti bakal gue nonton lagi. Waduh, kalian jadi setelah ngobrol-ngobrol sama kalian nih, gue paham banget nih gila apa tentang ekonomi politik, terus tadi kita bahas-bahas film yang ternyata tuh ada kesinambungannya juga ya sama teori ekonomi politik, itu keren banget sih. Iya. Jadi nggak kerasa berat nggak sih obrolannya? Iya, yang tadinya lagi malas banget siang-siang Iya, gitu. tadinya ngantuk. Bahas ekonomi politik ternyata bisa loh dari sebuah film kita petik nih. Dari teori ekonomi politik. Iya sih, benar banget ya. Jadi pelajaran yang dapat kita petik itu sebenarnya film itu nggak sekedar film doang, tapi ada makna di balik film tersebut. Ada teori-teorinya juga. Bener sih. Makanya banyak ya. Kenapa tuh? Kalau ke Asma kita diajarinnya disuruh berpikir kritis ini, begini. Bener banget. Bener banget sih. Gila-gila, keren. Asal nonton aja nih mulai sekarang nih. Kalau bisa
dicatat nih. Terus film ada ilmunya. Nih, kalau pusing ya udah nontonnya nikmatin aja, jangan Bener. berpikir kritis Nikmatin lagi. aja. Pusing Jangan nanti lu pusing siap yang nonton ada. film lu fokus nih. Apa nih ilmu yang bisa gue tangkap? Jangan kayak gitu. Yang ada stres ya nonton film. Iya dong. Kan nonton film kan tujuannya awalnya emang buat refreshing ya nggak sih? Ilmu itu bonus. Bener Betul, banget, bener banget. Wah, udah nggak kerasa ya. Ini kita udah cukup lama ya kita ngobrol-ngobrol kayak gini. Lama. Benar banget. Gile-gile. Kemarin kita udah bikin podcast, sekarang bikin podcast lagi. Berarti next time Sabi berarti bikin podcast lagi ya. Bikin lagi nggak sih? Aduh. Kita udah nyaman nih bikin Oh. podcast. Rame-rame. Aman Kai. Selain mahasiswa udah. podcaster nih kita nih. Podcaster kan Kita anak jadi komunikasi. podcast. Anak betul. komunikasi nggak bakal jauh dari Bener nama banget. podcast. Keren Iya, banget bener emang banget. teman-teman gue. Waduh, oke. Jadi mungkin kita sudahi saja kali ya guys. Kayak udah Iya nih. cukup lama nih kita ngobrol-ngobrol dan tentunya obrolan kita bermanfaat banget kali ini. Bener banget. Oke deh guys, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah Makasih menonton. sharingnya buat teman-teman. Terima kasih juga Keren buat teman-teman. banget. Keren banget sih. Oke. Dapat ilmu, dapat rekomendasi film buat Bener. kita. Udah ada rekomendasi film. Udah, Ini abis ini kita nonton film nih Kai. Langsung dinonton kita. Bener banget. Oke deh. Emang ini udah mau menuju asar, jadi kayak kita sudahi saja obrolan kita kali ini. Terima kasih ya. Ibadah. Iya betul. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah Terima kasih ya, menyempatkan teman-teman. waktunya. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Ya. Dadah. Dadah.